Hai guys, Ledger melakukan sesuatu yang menurut saya cukup positif di mana mereka mempost fitur recovery yang selama ini menuai kontroversi. Kita akan lihat apa yang mereka lakukan selanjutnya dan ada juga Hong Kong yang akan membuka exchange crypto untuk diakses pengguna retail tanggal 1 Juni nanti. Kita akan lihat apa saja poin-poin penting di sini. Solana yang mengintegrasikan AI ke dalam blockchain-nya, ada analisa jangka panjang global liquidity yang menurut saya cukup menarik, dan tentu saja analisa teknikal Bitcoin. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Di time frame daily untuk harga Bitcoin, posisi Bitcoin ini cukup bullish di mana dia bisa close di 27.200-an. Dua candle ini lebih tinggi dibandingkan dengan candle sebelumnya yang ada di sini. Jadi itu merupakan hal yang baik dan sudah breakout terhadap pola triangle ini. Dari RSI-nya ini itu menunjukkan dia akan retest daerah 50, tetapi untuk MACD-nya dia sudah lebih bullish, ada histogram hijau tua dan crossover yang bullish seperti ini. Untuk target harga daripada harga Bitcoin sendiri, saya menggunakan parallel channel dan juga kita bisa mengukur daripada panjang triangle yang ada di sini, kemudian kita taruh di atas garis yang triangle tersebut, maka target harganya itu dekat dengan bagian atas daripada parallel channel ini, yaitu 28.600. Di situ akan ada resistance, jadi mungkin pertama kali kita menyentuh daerah situ tidak akan langsung menembus ke atas atau breakout, tetapi akan ada rejection yang terjadi dulu. Habis itu, kalau misalnya terjadi breakout, maka akan sangat bullish bisa ke atas harga 30 ribuan. Dan ini ada kabar positif daripada Ledger, di mana kemarin mereka melakukan Twitter Space, jadi memberikan penjelasan dan klarifikasi juga kepada pengguna-pengguna setelah menerima kritik yang cukup intens dari komunitas kripto seminggu kemarin ini. Mereka mengatakan kalau pengalaman ini cukup membuat kita rendah hati dan kita melakukan miskomunikasi di dalam launching produk kita. Bukan merupakan intensi atau tujuan kita membuat orang-orang itu kaget. Jadi karena itu kita mengerti arahan daripada komunitas dan meminta maaf soal miskomunikasi yang terjadi. Untuk merespon kekhawatiran pengguna, perusahaan akan mengakselerasi rencana mereka untuk membuat kode programnya itu menjadi open source. Jadi ini adalah hal yang sangat baik sekali. Akan ada white paper yang bisa semua orang baca mengenai protokol recover-nya itu, menjelaskan tentang prinsip daripada recover ini, dan penjelasan yang lebih detail mengenai caranya itu bekerja. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi Ledger. Kejadian yang sudah berlangsung ini menunjukkan kalau komunitas itu sangat penting dan kita menentukan, kita membuat keputusan untuk memberikan prioritas kepada proses open sourcing ini. Mereka juga memberitahukan kepada Cointelegraph kalau kita akan terus menjadi open source dan akan mencapai lebih banyak daripada kode-kode program tersebut sampai mencapai level seperti Raspberry Pi. Ini adalah hal yang sangat positif. Langkah yang mereka lakukan setelah pecahnya kepercayaan pengguna Ledger terhadap perusahaan tersebut ya, karena ada recovery yang bisa menjadi backdoor untuk hacker bisa menghack, mengambil seed phrase daripada hardware wallet kita, dan kemudian mengambil uang kita kalau misalnya mereka mengetahui seed phrase tersebut. Dengan membuatnya open source, maka ahli-ahli kriptografi, keamanan, orang-orang IT yang bisa programming itu bisa menilai. Kemudian mereka bisa menyampaikannya kepada kita, apakah protokol ini itu aman digunakan atau tidak. Dan bahkan mereka juga bisa mendesain, memprogram protokol recovery mereka sendiri, dan mereka gunakan sendiri kalau misalnya tidak mau menggunakan yang ditawarkan oleh Ledger. Jadi ini adalah langkah yang positif. Ini juga akan memberikan manfaat yang baik kepada kedua belah pihak, dari sisi perusahaan dan juga untuk pengguna-penggunanya. Kepercayaan mungkin akan susah balik lagi ya, tapi bisa sedikit demi sedikit bisa kian pulih ketika mereka mulai open source ya. Jadi lebih ada transparansi di sini, itu baik untuk Ledger. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, di mana 1 Juni nanti bisa menjadi tanggal penentuan
tanggal yang besar untuk Hong Kong, di mana mereka akan membuka exchange kripto, aksesnya untuk pengguna-pengguna retail di Hong Kong. SFC Hong Kong itu mengumumkan kalau mereka akan mengizinkan platform yang terlisensi untuk melayani investor retail. Ada beberapa guideline untuk platform trading aset virtual, itu mencakup penyimpanan aset secara aman, kemudian ada standar cyber security, dan ada pemisahan aset-aset klien. Nah, saat ini rata-rata platform trading yang bisa diakses oleh publik itu tidak diregulasi oleh SFC. Dan mereka juga melanjutkan, kalau misalnya tidak mau ikuti peraturan kita, maka kalian siap-siap untuk menutup operasi bisnis di Hong Kong. Dari peraturan kripto yang baru yang di Hong Kong ini, itu bisa menunjukkan kalau China akan menggunakan Hong Kong sebagai tes uji coba, ya. Hong Kong berusaha untuk melakukan pemosisian ulang menjadi crypto hub atau pusat kripto di daerah tersebut. Membuka trading kembali kepada investor retail karena ada hubungannya dengan People's Republic of China, sebuah negara yang secara sejarah itu anti kripto. Para ahli itu mensuggest kalau peraturan kripto yang baru ini bisa menjadi langkah awal adopsi kripto oleh China. Nah, ada token-token yang bisa di-trading di platform ini, di mana harus memenuhi kriteria minimum tersebut, di mana salah satunya itu adalah tidak membahayakan investor retail dalam hal manipulasi market. Jadi, yang manipulasi marketnya itu minim. Koin-koin market cap besar seperti Bitcoin dan Ethereum pasti itu akan di-listing di exchange. Tetapi, koin yang market cap-nya itu lebih kecil, itu harus memenuhi kriteria yang diberikan. Ini bisa memberikan dana segar kepada pasar kripto yang mungkin volume tradingnya itu tidak terlalu banyak sekarang ya. Tetapi pintu yang dibuka ini itu sangat bullish sekali untuk Bitcoin dan altcoin. Saya rasa teman-teman akan setuju, dan apalagi nanti ketika China itu sudah boleh mulai melakukan trading secara retail, itu akan jauh lebih besar lagi dibandingkan ketika Hong Kong ini buka. Kalau misalnya Hong Kong berhasil, maka kemungkinan besar bisa di-apply juga di China. Bullish untuk Bitcoin dan altcoin secara jangka panjang. Dan ini ada berita mengenai Solana yang mengintegrasikan AI ke dalam blockchain-nya. Mereka mendapatkan pendanaan sampai $10 juta. Solana Foundation, sebuah organisasi non-profit yang mendedikasikan untuk memaintain dan mengembangkan blockchain layer 1 Solana, mengumumkan kalau mereka mengintegrasikan AI menggunakan ChatGPT plugin yang dikembangkan oleh Solana Labs. Fungsi-fungsi plugin tersebut meliputi membeli NFT, transfer token, inspeksi transaksi, menginterpretasikan data akun publik, dan mencari koleksi-koleksi NFT berdasarkan harga dasarnya di jaringan Solana. Mereka juga mengumumkan kalau mereka akan meningkatkan pendanaan untuk eksplorasi ke dalam sektor AI ini sampai ke $10 juta ya, dari originalnya yang $1 juta. Asal ada developer yang masih bekerja dan pengembangannya itu sesuai mengikuti perkembangan zaman, maka pasti koin Solana ini bisa naik ke depannya. Dan ini ada analisa jangka panjang mengenai global liquidity yang biasa diberikan oleh TechDev, di mana ada hal yang harus dilakukan oleh candle 3 weekly-nya tersebut. Memang tidak dijelaskan di sini, tetapi saya ketika melihatnya bisa mengerti dan bisa menjelaskannya kepada teman-teman. Ini bisa ada skenario bullish dan ada skenario bearish-nya yang mungkin untuk terjadi juga. Kita akan lihat chart-nya. Yang warna orange ini itu adalah chart Bitcoin, dan yang di bawah ini itu adalah chart global liquidity, China 10-year yield dibagi indeks mata uang dolar, dan di bawah ini ada RSI dan MACD. Posisi sekarang itu global liquidity-nya itu dalam posisi menurun, RSI sudah sempat untuk keluar daripada garis kuning ini, berada di atasnya. Itu merupakan pertanda awal kalau bull market itu akan mulai, tetapi kita semacam di persimpangan jalan apakah kita mau ke skenario yang bullish atau bearish ya. Dimana ini mirip sekali dengan yang di Januari 2020 dan Oktober 2016. Posisi MACD sekarang itu adalah dalam posisi hijau, tetapi ini hijau muda, dan ini itu
mirip sekali dengan apa yang terjadi di Januari 2020 dan di Oktober 2016 di sini. Kalau misalnya harga itu bisa naik ke depannya selama 3 minggu ke depan, maka kita bisa mencetak histogram yang hijau tua ini dan akan lebih mirip ke tanggal 24 Oktober yang ada di sini. Kalau kita mengalami penurunan, maka itu bisa terjadi hal seperti di 27 Januari 2020, di mana di bulan Maretnya itu ada crash corona. Posisi MACD-nya ini sama-sama naik, di sini juga sama-sama naik ya. Jadi 3 minggu ke depan itu bisa menjadi penentuan yang cukup krusial, di mana close 3 weekly candle itu ada di tanggal 19 Juni 2023 ya, yang dia sudah tentukan di sini, itu bisa menjadi penentuan. Dan memang kalau misalnya kita melihat daripada bentuk candle ini ketika dia menurun seperti ini ya teman-teman, memang harus ada penurunan terlebih dahulu sebelum bisa naik dari situ. Kalau misalnya kita berhasil membentuk histogram yang hijau tua ini di MACD-nya, maka kita akan memulai bull market yang kuat seperti di tahun 2017, harga Bitcoin bisa dari beberapa ratus dolar sampai ke 19.000. Dan ini juga memungkinkan harga Bitcoin itu bisa mencapai lebih dari 100.000 dolar, bahkan 200.000 dolar untuk puncak cycle selanjutnya. Melihat apa yang dilakukan oleh Hong Kong nanti bisa menyuntik dana segar ke dalam pasar kripto sehingga lebih cenderung untuk naik menurut saya di bulan Juni nanti ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.